Pernah nggak sih kamu mendengar cerita pasangan yang sering bertengkar gara-gara uang? Atau mungkin kamu sendiri pernah mengalami situasi di mana masalah keuangan membuat hubungan dalam keluarga jadi tegang. Uang memang bukan segalanya, tapi dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk menghindari dampaknya. Dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga hal-hal yang lebih besar seperti pendidikan anak atau rencana masa depan, semuanya butuh uang. Tapi anehnya, semakin besar peran uang dalam kehidupan kita, semakin besar juga potensi masalah yang bisa muncul. Banyak orang berpikir bahwa masalah keuangan dalam keluarga hanya terjadi kalau kondisi ekonominya sulit. Padahal, bahkan keluarga dengan penghasilan tinggi pun bisa mengalami konflik karena uang. Kenapa? Karena masalahnya bukan cuma soal jumlah uang yang dimiliki, tapi lebih ke bagaimana uang itu dikelola dan bagaimana setiap anggota keluarga melihat nilai dari uang itu sendiri. Kalau tidak ada kesepakatan dalam mengatur keuangan, pertengkaran bisa terjadi kapan saja, bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya terlihat sepele. Sebagai contoh, ada pasangan yang sama-sama memiliki penghasilan stabil dan hidup dengan cukup nyaman. Tapi setiap bulan mereka tetap saja bertengkar tentang pengeluaran rumah tangga. Suami merasa istrinya terlalu boros karena sering membeli barang yang menurutnya tidak penting. Sementara istri merasa suaminya terlalu kaku dan perhitungan dalam menggunakan uang. Dalam kasus seperti ini, bukan jumlah uang yang menjadi sumber utama konflik, melainkan perbedaan cara berpikir dan prioritas yang tidak sejalan. Kalau masalah ini dibiarkan tanpa ada solusi, dampaknya bisa merembet ke hal-hal lain dalam rumah tangga. Misalnya, suami mulai malas untuk berdiskusi soal keuangan karena merasa argumennya selalu ditolak. Sementara itu, istri justru semakin merasa tidak dihargai karena kebutuhannya dianggap berlebihan. Akhirnya, komunikasi yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup, dan setiap keputusan keuangan malah diambil secara diam-diam tanpa ada kesepakatan. Perbedaan prioritas dalam mengelola uang adalah salah satu penyebab utama konflik dalam keluarga. Ada orang yang lebih suka menabung untuk masa depan. Ada juga yang merasa hidup harus dinikmati sekarang. Ketika dua pemikiran ini bertemu tanpa ada kompromi, yang terjadi adalah pertengkaran yang bisa berulang setiap saat. Satu pihak merasa dikekang, sementara pihak lain merasa tidak dihargai. Akhirnya, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga kedamaian dalam rumah tangga. Masalah ini sering terjadi ketika salah satu pasangan lebih cenderung hidup hemat dan berhati-hati dalam mengelola uang, sementara yang lainnya lebih santai dan suka menikmati hidup tanpa terlalu banyak perhitungan. Tidak jarang, pihak yang lebih hemat akan merasa dirinya harus selalu mengingatkan pasangannya untuk lebih bijak dalam berbelanja. Sedangkan pihak yang lebih boros mungkin merasa dirinya terlalu dikontrol dan tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Selain itu, masalah keuangan seringkali diperparah dengan kurangnya transparansi. Banyak pasangan yang tidak terbuka soal penghasilan dan pengeluaran mereka. Misalnya, ada suami yang menyembunyikan hutang dari istrinya, atau istri yang diam-diam membeli barang mahal tanpa sepengetahuan suaminya. Awalnya mungkin terasa sepele, tapi lama-lama kebiasaan ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Ketika kepercayaan mulai goyah, hubungan dalam keluarga pun ikut terancam. Ketidaktransparanan dalam keuangan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya rasa malu, takut mendapat penolakan, atau bahkan sekadar ingin menghindari konflik. Sayangnya, menyembunyikan masalah keuangan tidak akan pernah menjadi solusi yang baik. Justru, semakin lama dibiarkan, semakin besar risiko konflik yang bisa terjadi di masa depan. Uang yang seharusnya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan bersama malah berubah menjadi sumber pertengkaran yang terus-menerus. Dalam banyak kasus, masalah keuangan juga seringkali dikaitkan dengan stres. Ketika penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, tekanan yang dirasakan bisa berdampak pada emosi dan cara seseorang berinteraksi dengan keluarganya.
Bayangkan seorang ayah yang setiap hari bekerja keras, tapi tetap kesulitan mencukupi kebutuhan keluarganya. Rasa frustrasi yang ia rasakan bisa membuatnya lebih mudah marah, bahkan dalam situasi yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Sementara itu, sang istri mungkin juga merasa stres karena harus memutar otak agar uang belanja cukup, sehingga komunikasi mereka semakin memburuk. Stres akibat tekanan ekonomi ini seringkali juga membuat seseorang mengambil keputusan yang kurang bijak, seperti meminjam uang dengan bunga tinggi atau melakukan pengeluaran impulsif untuk mengurangi stres sesaat. Padahal, keputusan-keputusan semacam ini justru bisa semakin memperburuk kondisi keuangan keluarga dalam jangka panjang. Akibatnya, masalah yang seharusnya bisa dikendalikan malah semakin membesar dan semakin sulit diatasi. Tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tapi juga oleh anak-anak. Dalam keluarga yang sering mengalami kesulitan finansial, anak-anak bisa merasakan ketegangan itu, meskipun mereka tidak selalu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mungkin melihat orang tua mereka sering bertengkar, atau mereka merasa tidak bisa meminta sesuatu karena takut membebani keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mempengaruhi cara mereka melihat uang dan hubungan mereka dengan orang tua. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan banyak tekanan ekonomi cenderung memiliki perspektif yang berbeda terhadap uang. Ada yang menjadi sangat hemat karena terbiasa hidup dalam keterbatasan, tetapi ada juga yang justru menjadi konsumtif karena merasa ingin membalas pengalaman masa kecil mereka yang penuh keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa masalah keuangan dalam keluarga tidak hanya berdampak pada saat ini, tetapi juga dapat membentuk pola pikir generasi berikutnya. Di sisi lain, ada juga masalah yang muncul akibat gaya hidup konsumtif. Banyak keluarga yang terjebak dalam pola hidup, di mana mereka selalu merasa perlu mengikuti tren atau membeli barang-barang mahal untuk menunjukkan status sosial. Tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat pengeluaran menjadi tidak terkendali. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tapi begitu tagihan mulai menumpuk dan uang mulai menipis, stres pun datang. Yang tadinya bahagia dengan gaya hidup mewah, tiba-tiba harus menghadapi realita bahwa mereka telah hidup di luar batas kemampuan mereka. Ketika pola hidup konsumtif ini tidak dikendalikan, bukan hanya kondisi keuangan keluarga yang terancam, tetapi juga hubungan antar anggota keluarga. Pasangan bisa saling menyalahkan karena merasa satu sama lain tidak cukup bertanggung jawab dalam mengelola uang. Sementara itu, anak-anak bisa tumbuh dengan mindset bahwa kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan memiliki barang-barang mahal, padahal kebahagiaan sejati tidak selalu berkaitan dengan materi. Lalu, bagaimana cara mengatasi semua ini? Jawabannya tidak selalu sederhana, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi konflik akibat uang dalam keluarga. Salah satunya adalah dengan membangun komunikasi yang jujur dan terbuka tentang keuangan. Setiap anggota keluarga perlu tahu bagaimana kondisi keuangan mereka dan apa yang perlu dilakukan agar semuanya tetap seimbang. Jika ada masalah, lebih baik dibicarakan sejak awal daripada dibiarkan sampai menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Selain itu, penting juga untuk menetapkan aturan dan kesepakatan tentang cara mengelola uang. Misalnya, menentukan berapa persen penghasilan yang harus ditabung, berapa yang boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan bagaimana cara menghadapi situasi darurat. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, risiko pertengkaran karena perbedaan prioritas bisa diminimalisir. Sekarang, coba refleksikan keuangan dalam keluargamu. Apakah ada kebiasaan yang perlu diperbaiki? Apakah komunikasi tentang uang sudah cukup terbuka? Jika ada pengalaman atau pendapat yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.